Nicholas adalah seorang milioner. Hari itu dia mengusulkan aturan rumah sakit yang diinvest harus menyiapkan satu kamar 2 ranjang. Tapi semuanya tak setuju. Tak diduga terjadi sesuatu dengannya. Dia tahu bahwa dia menderita kanker. Setelah masuk ke rumah sakit, di sebelahnya ada seseorang dan membuatnya tak senang. Jadi dia minta kamar single. Tapi asistennya bilang Nicholas sendiri yang membuat aturan itu. Terpaksa harus kamar dengannya. Esoknya Nicholas selesai operasi. Setelah itu, tiap hari dia selalu sendiri di kamar perawatan, dan tak ada yang menjenguk. Dan di sebelahnya Noah, istri dan anaknya menjenguk tiap hari. Noah sangat suka belajar, tapi dipaksa kehidupan untuk menghidupi keluarganya. Dia rela menghentikan mimpinya menjadi dosen sejarah, dan dia menjadi mekanik mobil selama 45 tahun. Sedangkan Nicholas menikah berkali-kali, tapi sekarang sendirian. Hari itu, Noah tanya ke Nicholas mainan apa di sebelahnya. Nicholas berkata itu mesin kopi. Lalu Noah mulai bercerita sejarah kopi, dan ini membuatnya sangat berkesan di mata Nicholas. Pelan-pelan mereka mulai ngobrol. Mereka berjalan bersama bicara tentang kemoterapi. Mereka tiap hari tersiksa dengan kemoterapi. Pagi hari, Nicholas muntah di toilet. Tengah malam gemetaran, ditemani air mata. Kondisi Noah juga tak kalah parah. Mereka mendapat laporan dari dokter bahwa hidup mereka tak lama lagi. Nicholas hanya 6 bulan dan Noah 1 tahun. Itulah kondisi terbaik mereka. Noah mulai menulis daftar keinginan terakhir di kertas. Tapi dia berpikir tidak akan ada yang terkabulkan, dan dia meremas kertasnya. Nicholas pun mengambil kertasnya. Di kertas tertulis membantu orang asing, tertawa sambil nangis, mendapat keajaiban. Nicholas meledeknya, dan menambah lagi di kertas, mengendarai race car sekali, terjun parasut, mencium wanita tercantik di dunia. Noah kira Nicholas sedang bercanda, tapi Nicholas sangat serius. Dia pikir di saat terakhir ini, harusnya mewujudkan apa yang diinginkan. Nicholas punya uang untuk mewujudkan mimpi mereka. Noah tersentuh. Dia tak peduli larangan istri. Dia tak ingin hari terakhirnya di rumah sakit. Lalu bersama Nicholas menyelesaikan keinginannya. Mereka sampai di tujuan pertama. Noah terus berkata tak ingin terjun. Namun akhirnya dia didorong. Lalu Nicholas pun ikut terjun. Mereka saling mengumpat di udara. Noah lebih dulu buka parasut karena takut. Tapi Nicholas sangat menikmati. Pemandu menyuruhnya buka parasut, tapi dia tak mau. Cepat buka parasutmu. Terakhir, mereka dengan aman menyelesaikannya. Mereka mencoret keinginan terjun parasut di kertas. Lalu Nicholas membeli mobil kesukaan Noah. Dia pakai helm khusus. Mereka mulai mengemudi. Noah dengan jahil menabrak mobil Nicholas, menantang dan memamerkan skillnya. Setelah selesai race car, mereka naik jet pribadi ke tujuan selanjutnya. Nicholas mengajak pramugari untuk melakukan perawatan fisik. Mereka ke Afrika melihat zebra, singa, dan piramida Mesir, pergi ke Taj Mahal di India, dan tembok raksasa Cina. Di tempat seindah ini, mereka makan sambil diskusi tentang kafe yang mahal. Tiba-tiba Nicholas bilang ke Noah bahwa dia punya anak perempuan yang menikah dengan pria sampah. Anaknya mendapatkan DRT. Nicholas pun memberi pelajaran ke cowok itu, tapi anaknya malah memberontak. Ini menjadi ujian di hati Nicholas. Noah menulis, mengajak anak bicara di kertas keinginan, tapi Nicholas marah dan mencoretnya. Noah pun buru-buru ke toilet. Kateter di dadanya bocor. Darah mengalir keluar. Di rumah, istri Noah menelpon. Dia mohon pada Nicholas untuk mengembalikan suaminya, berharap dia pulang ke rumah di hari-hari terakhirnya. Nicholas paham perasaan istri Noah. Dia coba menasihati Noah untuk pulang, tapi dia keras kepala tak mau pulang. Dia merasa tak punya perasaan seperti dulu ke istrinya. Juga bosan dengan kehidupan biasanya selama 45 tahun. Mereka menuju Gunung Everest, tapi kondisi cuaca menyebabkan tak dapat mendaki. Hanya bisa kembali dengan penyesalan. Malamnya di hotel, seorang wanita datang ke Noah. Dia berkata pernah ke Gunung Everest. Semua perkataannya menyentuh hati Noah. Wanita itu akhirnya mengajak tidur bersama. Kamarku di lantai atas. Perkataan itu menyesak hati Noah. Dia kepikiran istrinya. Ternyata yang paling penting adalah menemani keluarga. Setelah balik ke kamar, dia bilang ke Nicholas. Sebenarnya, dia tahu wanita itu adalah suruhan Nicholas. Demi membuat Noah melewati rintangan, selama perjalanan pulang, Noah menyiapkan kejutan untuk Nicholas. Dia suruh supir ke rumah anaknya, dan ingin bantu Nicholas melewati rintangannya juga. Tak terduga, itu membuat Nicholas sangat marah, dan merobek kertas keinginan mereka. Persahabatan pun putus. Nicholas pergi dengan marah. Noah pun sampai di rumah, mereka sekeluarga makan bersama. Sedangkan Nicholas di rumah mewahnya, makan nasi kotak, moodnya buruk. Memanggil beberapa wanita pun tak dapat meredakan amarahnya, dan dia menangis. Noah dan istrinya berdansa. Istrinya menyiapkan surprise untuknya. Noah merasa kembali muda. Dia sedikit grogi. Saat istrinya keluar,
Noah pun drop. Nicholas segera ke rumah sakit setelah mendapat kabar. Noah menjahili Nicholas. Karena Nicholas sangat suka kopi, dia berkata awal mula kopi. Keduanya pun tertawa. Keinginan ketawa sampai nangis pun selesai. Noah minta bantuan pada Nicholas untuk menyelesaikan keinginannya, karena dia tak tahu apakah besok masih hidup. Keajaiban pun tak terjadi. Noah meninggal. Dia menulis surat pada Nicholas untuk berani melewati rintangan. Lalu Nicholas ke rumah anaknya. Tidak ada perdebatan, anaknya pun mengerti perbuatannya. Datanglah seorang gadis lucu. Dia adalah cucu Nicholas. Nicholas memeluk dan tak berhenti mencium. Dia pun menyelesaikan mimpinya mencium gadis tercantik di dunia. Di pemakaman Noah, Nicholas mengatakan kerinduannya pada Noah. Cerita tentang liburan mereka selama 3 bulan. Noah yang membantunya menemukan kebahagiaan dan menyelesaikan rintangan. Dia mencoret keinginan membantu orang asing. Dan Nicholas adalah orang asing tersebut. Dia berkata sambil nangis, di bulan-bulan terakhir di hidupnya, merupakan bulan terindah di hidupku. Tak lama, Nicholas juga meninggal. Asistennya mendaki Gunung Everest dan meletakkan Nicholas dan Noah di puncak Everest. Keinginan terakhir di Liz menemukan keajaiban akhirnya selesai. Mungkin ini adalah akhir baik. Noah pernah bertanya 2 pertanyaan ke Nicholas. Apakah kamu pernah bahagia selama hidupmu? Nicholas tanpa ragu berkata, pernah. Dan apakah kamu pernah memberikan kebahagiaan pada orang lain? Semua hal yang pernah kulakukan pernah membuatku menyesal. Tapi jika ada kesempatan, aku akan tetap melakukan.